Baik. Eh, perhatikan Huna, kalimat yang pertama ada ladayya usratun kabiratun. Ladayya usratun kabiratun. Apa artinya ladayya? Saya Saya mempunyai mempunyai keluarga besar. Saya mempunyai. Saya Ladayya itu memiliki artinya saya mempunyai. Kalau saya misalnya bilang, saya mempunyai buku, apa bahasa Arabnya? ladaiya ladaiya kitabun. kitabun. Ladayya alkitab, ladayya kitabun, atau ladayya qalamun, ladayya ladayya fulusun, oke? Ladayya nukudun, ladayya ummun, oke? Kayak gitu. Ladayya usratun, apa arti usrah? Keluarga. Usratun, oke, keluarga Keluarga kabiratun, Besar. 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 keluarga besar, oke? Di dalam bahasa Arab itu ada namanya sifat. Jadi kabiratun itu sifat, kayak kabiratun itu sifat untuk keluarga. Berarti usratun kabiratun itu artinya keluarga besar. Keluarga Oke. besar. Ladayya usratun kabiratun. Saya memiliki keluarga besar. Berarti kalau misalnya saya memiliki keluarga kecil, apa bahasa Arab berarti? Ladaya Ladaiya usratun usratun sagir. Nah, Sagirotun. berarti kalau ini ladayya usratun saghiratun itu berarti saya mempunyai keluarga yang keluarga kecil. kecil. Kalau usratun kabiratun itu keluarga besar. Besar. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ada. Belum. Usroti 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 itu artinya keluargaku, ada Keluarga tambahan saya. ya. Keluargaku. Artinya tata kawan Ustaz. Hmm? Artinya tata kawan. Nanti setelah ini kita jelaskan. Usroti artinya keluargaku. Tatakawwanu min. Tatakawwanu min itu artinya terdiri. Tatakawan itu artinya terdiri. Min itu dari. Tatakawwanu min. Terdiri dari. Oke. Min sittati ashkhasin. Apa dia sittah? 6. 6. Ashkhasin artinya apa? Orang. 6 orang. Orang anggota. Anggota. 6 anggota atau 6 Anggota orang. Oke, di sini ashkhos ini jama, bentuknya jama dia. Jama dari syakhsun. Syakhsun itu artinya orang, kalau ashkhos itu artinya orang-orang atau bentuk banyaknya ya. Tadi mana ya? Buat penanda. Oke, kita lanjut. Baik. Usrati tatakawwanu min. Usrati tatakawwanu min. Keluargaku terdiri dari 6 orang. Terdiri dari 6 orang. Kalau misalnya terdiri dari 7 orang, gimana ngomongnya berarti? Tatakawwanu min sab'ati ashkhasin. Kalau 7 orang. Kalau 4 orang berarti arba'ati ashkhasin. Arba'ati ashkhas. Kalau 3 berarti tatakawwanu min tadi artinya apa? Terdiri dari. Terdiri dari terdiri dari. Tatakawwanu min terdiri dari. Terdiri dari. Kalau misalnya apa misalnya makanan apa makanan ya? Misalnya martabak terdiri dari telur misalnya. Apa berarti ini bahasa Arabnya? Martabak. Oke, ya takawwanu min baydha. Dibentuk atau terbentuk atau terdiri dari apa aja? Terbuat dari ini. Terbuat dari Terus tepung apa ya? Baik, titik di situ nanti yang perlu diganti berarti kabiratun sama sittah.
Yang perlu diganti kabirotun sama sita. Dari usrotun. Kalau misalnya keluarganya kecil, berarti pakainya sogirotun. Oh, Kalau iya. keluarganya lebih dari 6 atau kurang dari 6, berarti tinggal diganti jumlahnya. Kabir. Oke, paham? Paham ya? Wanas kunu. Insya Allah Ustaz. Oke. Wanas kunu ma'an, dan apa artinya naskunu? Kami tinggal. Tinggal. Kami tinggal. Dan kami tinggal Ma'am fi bersama di kota. Oke, kami sebentar. tinggal bersama di dalam kota. Bagus. Jadi kalau udah ini bilang langsung matikan ya. Baik, naskunu ini artinya kami tinggal dari wazan dari fi'il sakana yaskunu. Sakana yaskunu di sini fi'ilnya. Sakana yaskunu berarti tinggal. Oke. Yaskunu dia tinggal. Kalau saya tinggal apa berarti? Askunu. Askunu. Kalau kamu tinggal? Taskunu. Kalau kami tinggal? Naskunu. Kalau kamu perempuan tinggal? Taskunina. Oke. Wanaskunu ma'an. Ma'an itu artinya bersama-sama. Oke. Ma'an bersama-sama. Taib. Kita pergi bersama-sama. Apa berarti bahasa Arabnya? Nadhabu ma'an. Kita sholat Nadhabu bersama-sama. ma'an. Kita sholat bersama-sama. Nusalli ma'an. Sholli ma'an. Saya pergi bersama bapak saya. Adhabu ma'abi. Ma'abi. Itu berarti kalau bersama ada keterangannya, berarti kita tidak tanwinkan. Tapi kalau bersama tidak ada keterangannya, bersama-sama aja berarti ditanwinkan, fathah tanwin. Oke, paham ya? Na'kulu ma'an, Insyaallah Ustaz. sholli ma'an, nanamu ma'an, najlisu ma'an. Oke? Fi madinati. Nah. Apa artinya fi? Di kota. Di madinati. Di kota Semarang. Semarang itu Semarang. oke. Semarang. Barang rapat. Sebentar. Di sini ada Semarang. Nanti kotanya diganti sama kalian. Misalnya kotanya Bandung. Naskunu ma'an fi madinati Bandung. Naskunu ma'an fi madinati Samarinda. Atau fi madinati Jakarta. Ambon. Oke, Ambon. Nanti diganti kotanya ya. Paham ya? Lombok. Oke, bentar. Insyaallah. Abi, apa artinya Abi? Namanya saya. Bapak saya, Usman. oke. Bapak saya ismuhu Osman. Namanya Usman. Namanya Osman. Namanya Usman. Osmannya diganti ya. Ini kayaknya ada yang ini apa? Papan tulisnya kayak kecoret gitu ya. Itu ada tanda ininya, ada tanda silangnya. Dipencet tanda silangnya, nanti hilang sendiri tuh ininya, catatannya. Baik. Abi ismuhu Osman. Bapak saya namanya Bapakku. Osman. Bapak Namanya namanya Osman. Iya, seorang guru di sekolah. Huwa mudarrisun fil madrasah. Oke, sebentar. Dia seorang guru di Abi ismuhu Osman. Bapak saya namanya Osman. Abi bapak saya. Kalau misalnya baitun rumah. Kalau rumah saya Baiti. Baiti. Kalau kolamun pulpen saya. Kolami. Oke. Abi ismuhu Osman. Huwa di situ huwa itu istilah dalam bahasa Arabnya artinya domir. Iya, Apa namanya? Usman. Balik ke Usman. Kembali ke Usman. Huwa itu artinya domir. Apa namanya? Domir. Domir itu artinya apa bahasa Indonesianya? Kata pengganti. Kalau misalnya saya lagi ngobrol sama Nining misalnya. Berarti Nining itu kata gantinya apa? Iya. Atau anti. Iya atau anti. Oke. Atau kalau saya lagi ngomongin orang misalnya, ngomongin jamaah berarti ngomongin jamaah yang nggak ada dengan saya. Itu berarti kata gantinya apa? Hum. Oke. Atau hunna. Atau hunna. Mumtaz.
Dasarnya sudah tahu. Bagus. Huwa mudarrisun fil madrasah. Dia adalah Belajar. seorang guru Di fil sekolah. madrasah di sekolah. Sekolah. Berarti nanti profesi orang tuanya namanya dulu diganti, nanti profesinya diganti, nanti tempat kerjanya di mana. Oke? Tabib. Taib. Wa ummi Dan ibuku ismuha Zainab. Kenapa ismuha? namanya Zainab. Yang pertama ismuhu, Karena kedua dia ismuha. perempuan. Kenapa tuh? Mu'annas. Mu'annas, katakan mu'annas. Karena bapak laki-laki. Taib. Karena mu'annas. Kepemilikan. Kalau isim nyambung sama domir, berarti jadinya apa namanya? Domir mutasir. Kepemilikan. Namanya domir aljar. Apa namanya? Domir Al-jar. mutasir. Domirul jar. Domirul jar. Kalau domir itu nyambung sama Islam. isim. Kalau ingat Isim. kaidahnya, kalau domir nyambung sama isim, dia berarti jadi domir aljar. Apa namanya? Domir al-jar. Oke, domir jar itu menunjukkan sohib atau orang yang memilikinya. Oke? Kalau misalnya, kenapa dia disebut domir jar? Karena dia mudhof ilaih. Sebentar. Kalau saya misalnya punya baitun misalnya. Kalau misalnya baitu Zainab. Zainabnya saya pengen ganti jadi domir. Berarti jadinya apa? Baituha. Baituha. Jadi penggunaan domir nanti setelah disebutkan isim zahirnya. Oke? Maka di sini kayak ummi disebutkan dulu isim zahirnya. Setelah itu hiyanya di sini disebutkan. Aduh, ini apa ini? Disebutkan hiyanya sebagai pengganti ummi. Jadi jangan sampai kalian menggunakan domir tapi belum disebutkan isim zahirnya. Itu akan buat orang nggak paham. Hancur. Oke? Wa ummi, ibuku, ismuha, namanya Zainab. Zainab. Wa ummi. Kenapa Zainab itu nggak ada tamar butuh akhirannya? Kenapa dia jadi mu'annas? Karena nama perempuan. Karena nama perempuan. Oke? Perempuan. Karena nama Perempuan. bagus. Kelasnya sangat ini. Kalian sangat atraktif. Bagus. Hiya robbatul baiti. Rumah tangga ya. Ibu rumah tangga. Pengurus Rumah tangga. Ibu IRT. RT. Robbah itu artinya mendidik atau mengurus. Mendidik bisa, mendidik rumah tangga atau menjaga rumah tangga atau mengurus rumah tangga. Mengurus aja. Kalau saya bilang robbah aja, robbah. Orang bakal paham nggak? Enggak. Oke. Jadi kita sebut robbatul baiti, robbahnya itu mudhof, baitinya mudhof ilaihi. Apa? Mudhofun ilaihi. Jadi mudhof ilaihi itu seakan-akan satu kata walaupun dia ada dua kata di situ. Oke? Dia Dia disebutkan satu kata. Jadi robbatul baiti itu satu kesatuan. Jadi dia seakan-akan dia itu hanya satu kata atau satu kalimat. Oke? Toib. Hiya robbatul baiti. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Berarti nanti ibu rumah tangganya diganti. Kalau misalnya ibunya ibu rumah tangga, sebutkan. Kalau misalnya ibunya bukan ibu rumah tangga, sebutkan juga kerjanya dan tempat kerjanya di mana. Nah, di sini kalau tidak ingin menyebutkan orang tua, kalian sebutkan yang segender aja. Misalnya istri atau suami atau misalnya saya langsung pekerjaan saya apa, kayak gitu ya. Baik. Akhi, apa artinya akhi? Saudara. Saudara saya. Saudara laki-laki. Akhil kabir. Kakak laki-laki saya. Akhil kabir itu kakak Saudara laki-laki. laki-laki. Kakak laki-laki saya. Kalau akhil sogir apa artinya berarti? Adik. Adik laki. Adik.
Adik saya. Ahli kabir, kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Kalau ahli sogir, Adik Adik. saya. Adik. baik. Mumtaz. Adik laki-laki. Itu jawab sih. Baik. Ukhti. Akhil kabir itu kakak laki-laki. Huwa pakai kata ganti. Iya. Syurtiyun. Apa syurtiyun kemarin? Polisi. Ya, dia polisi. Oke. Ismuhu Munawwir. Namanya Munawwir. Laki-laki saya adalah seorang polisi. Ismuhu Munawwir atau Munawwar juga bisa. Munawwar. Munawwar itu sahabat. Munawwar. Munawwar. Baik. Munawwarun. Waladaina. Apa artinya Dan- ladaina? Dan saya punya Miliki, kami Dan memiliki. memiliki Dan nafsul kami hiwayah. memiliki nafsu Ada. riwayat. Apa artinya hiwayah? Riwayat. Hiwayah Apa lah. ya? hobi sendiri. Hiwayah tuh. Hiwayat. Sendiri-sendiri. Oh iya. Hobi sendiri. Clara, Kita ladaina punya- nafsul Kami memiliki hobi sendiri-sendiri. Hobi Oke. Dan kita punya hobi sendiri. Taib, Mumtaz. Nafsu itu artinya waladina nafsul hiwayah. Nafsu itu sama artinya. Nafsul hiwayah itu berarti satu hobi. Kita memiliki satu hobi yang sama. Oke, misal contoh, saya dan kakak saya satu rumah misalnya. Apa berarti? Saya dan kakak saya rumahnya sama misalnya di satu rumah. Nafsul baik. Nafsul baiti. Nah, berarti Baik. kita bilang Nafsul baiti. ana wa akhi fi nafsil Ana wa akhil kabir. ana wa akhil kabir nafsul bait. Oke. Nafsul bait. Nah. Oke, satu di Iya, iya. rumah yang sama, artinya sama, kesamaan. Oke, lalu setelah itu ada nuhibbu ar-riyadhah. Apa arti riyadhah? Waladainanya apa Ustaz? Olahraga. 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 Nanti diganti Kami ini. mencintai olahraga, menyukai olahraga. Kalau nggak ada akhil kabir pakai akhil sogir, namanya siapa, saudaranya, lalu hobinya sama apa enggak. Riyadhah itu artinya olahraga. Oh, enggak. Olahraga. Muhibbu itu apa Ustaz? Muhibbu. Iya, Muhibbu itu? nuhibbu itu artinya ahabba yuhibbu, artinya mencintai atau menyukai. Menyukai. Kami olahraga. olahraga. Nuhibbu ar-riyadhah. Mencintai olahraga. Mencintai olahraga. Yang sama. Menyukai olahraga. Yakfi? Hobi olahraga. Jadi, di situ ada jadi. Apa itu Kakek jadi? ya. Kakek. Kakek dan nenekku. Kakek dan Kakek dan nenek. nenek Jadi wajah jadi. Rumah, kata ganti. Sukanya. Oke. Jiro Iya. Jalan-jalan. Mereka berdua. Mereka berdua. Ini ya, ditutup dulu ininya. Jadi saya kepotong nih, sebentar. Jadi wajah dati kakekku dan nenekku. Huma kata ganti. Mereka. Tekasan. Cakap-cakap. Yang ngitungin lo orang ewu telu Iya. Ini dulu ada yang ngobrol lah Iya. keluarga. Ustaz. Sebentar ya. Dulu. Oke. Berat Ini masalahnya. sebentar. Jadi wajah dati itu nanti dua orang kata ganti kata ganti untuk perempuan dan laki-laki itu sama huma itu untuk laki-laki dan perempuan. Tapi nanti ketika dia menjadi fi'il itu ada perbedaan ya. Kalau humanya perempuan itu tuhibbani, kalau humanya laki-laki itu yuhibbani. Paham ya? Paham, Ustaz. Huma yuhibbani az-zira'ah. Apa artinya zira'ah? Pertanian. Pertanian atau berkebun. Dia menyukai berkebun. Adatan. Apa itu adatan? Biasanya. Oke. Kita buat jumlah dari adatan. Adatan ini kalian bisa taruh di depan bisa, di tengah-tengah bisa, di belakang juga bisa. Oke, contoh misal. Adatan usolli fi masjid al-ikhlas. Adatan usolli fi masjid al-ikhlas. Berarti artinya apa?
Biasanya Saya saya biasa sholat di sholat di masjid masjid Al-Ikhlas. Sholat di Al-Ikhlas. masjid Al-Ikhlas. Baik. Usolli fi masjid al-ikhlas adatan. Sholat di Biasanya masjid Saya sholat di Al-Ikhlas. Sama. Biasa sholat masjid Ini biasa sama. Sama saya ya. Biasanya biasa saya sholat di masjid Al-Ikhlas. Oke, kebalikan dari adatan itu ada nadiron. Nadiron. Nadiran. Nadir. jarang. Kadang-kadang itu Jarang artinya. artinya. Oke. Iya. Ana usolli fi masjid ana usolli fi masjid ikhlas nadiron. Nadiran. Kadang-kadang Alah, alah. Kadang-kadang saya sholat di Saya masjid sholat di Al-Ikhlas. Nadiron itu jarang. Nadiron itu jarang. jarang. Oh, jarang. Saya jarang Saya sholat di jarang. masjid. Ana usolli fi masjidil ikhlas nadiron. Saya jarang sholat di masjid Al-Ikhlas. Betul. Oke, kayak gitu ya. Itu menunjukkan keterangan waktu. Adatan naqdi. Naqdi itu artinya menghabiskan. Qadha yaqdi menghabiskan. Auqatina. Auqatina apa sih auqat? Waktu. Waktu kami. Fil baiti Biasanya ma'a. kami menghabiskan waktu kami Menghabiskan waktu di rumah bersama-sama. Oke, ini dari keluarga besarnya. Baik. Di sini ada kata kerja ya. Kata kerja qadha yaqdi itu artinya menghabiskan. Di dalam bahasa Arab agak ini ya, kalian hafalkan yang ada aja. Beberapa biasanya di dalam bahasa Arab itu ada kata yang sama tapi maknanya berbeda. Oke? Jadi nanti qadha yaqdi itu artinya menghabiskan, tapi di konteks lain qadha yaqdi itu ada yang melaksanakan atau apa lain-lain. Oke? Kayak Ya, gitu. Ustaz. Di sini Ustaz. saya akan menjelaskan beberapa kata yang turunan dari kaidah ilmu sharaf. Cuma sebelumnya kita fokus dulu sebentar di sini. Apa aja yang perlu diubah? Pertama ada kabiroh. Kalau memang perlu diubah nanti pakai sogiroh. Kalau keluarganya sisa cuma ada 4 atau ada 3 atau 4 di rumah cuma bertiga atau berempat, nanti dijelaskan. Nanti jumlahnya dijelaskan sama kalian, siapa aja berapa jumlahnya, lalu tinggalnya di mana, di kota mana, Madinahnya di mana. Kalau ini Semarang nanti tinggal diganti. Lalu perkenalkan Abi. Nanti kalau misalnya nggak perkenalkan Bapak, misalnya perkenalkan suami, misalnya Zauji. Namanya siapa, pekerjaannya apa. Nggak harus nama aslinya ya, kalau memang mau ganti nama sama atau apa terserah. Zauji misalnya, huwa mudarisun fil madrasah. Nanti diganti profesinya apa. Oke? Nanti giliran ibu, nanti kenalkan ibu atau kenalkan istri juga terserah. Atau kenalkan sama kalian, zaujati ismuha kada misalnya. Nanti dia pekerjaannya apa. Akhil kabir, ini kakak. Kalau misalnya kakaknya laki-laki itu akhil kabir. Kalau misalnya kakaknya perempuan ukhtis sogir atau ukhtil kabiroh. Atau misalnya kalau yang adiknya adik misalnya bukan kakak, kita bilang akhis sogir atau ukhti as-sogiro. Nanti pekerjaannya apa? Pakai kata ganti di sini huwa. Lalu namanya Munawwar, nanti diganti namanya siapa. Lalu hobinya apa? Sama nggak hobinya? Waladin nafsul hiwaya, nuhibbur riyadhah. Itu samain aja ya, nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Jadi wajaddati, ini kakek dan nenekku. Huma, ini nggak perlu diubah juga. Yang penting yang atasnya aja dulu. Nanti adatan naqdi awqatina fil baiti ma. Kayak gitu ya. Paham ya? Insya Allah. Ada pertanyaan? Uswah. Ustadz itu kan kalau nafsil hiwayah hobinya sama. Kalau beda bahasa Arabnya apa Ustadz? Waladaina al-hiwayah al-mutafarriqah. Itu agak sulit ya bahasanya memang. Waladaina Mutafarriqul hiwayah. hiwayah al-mutafarriqah. Hiwayah al-mutafarriqah. Oke? Ya, Tapi kalau memang keterangannya gitu, kita bilang aja satu-satu. Hiwayatuhu ini, hiwayati ini, hiwayatuhu ini. Sebutkan. Oke? Ya, Berarti ladainanya diganti, nanti kita bilang hiwayati kaza, hiwayatuhu apa misalnya. Oke? Ya.
Syukron Ustaz. Afwan. Karena Ustadz, Ya. kata adatan ini Ustadz, Hmm. apakah walaupun dia di awal atau di akhir, tetap dia adatan, tanwin fathatain atau bukan adatun Tetap atau apa tetap gitu? tetap adatan. Mau di mana aja dia tetap adatan. Karena dia keterangannya maf'ul fi. Maf'ul fi itu menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Zorf namanya. Oke? Baik, Ustadz. Ya Ustaz. Ya. Udah? Nanti buatkan ini buatkan video, saya minta video aja. Ini buatkan video yang ngirim-ngirim di grup sudah saya cek-cek ya, walaupun nggak saya kasih feedback karena banyak ini ya, banyak apa? Karena banyak kita di ini jumlahnya, tapi tetap saya lihat udah bagus ya. Nanti saya minta video yang ini, yang belum yang kemarin juga dikirim juga. Nanti Harus video kasar. video ya, harus video. Kalau bisa video. VPN nggak boleh. Kalau Mana? bisa video juga nggak apa-apa, tapi jangan lihatkan mukanya. Atau misalnya ke tembok atau apa, atau kalian gambar sulit juga ya. Ustaz. Tapi video aja. Suara aja. Video lebih ini. Suara juga nggak masalah. Suara Video tapi boleh, jelas Pak. ya. Suara jelas. Kirimkan di grup. Suaranya di video kan. Suaranya di video kan juga. Ustaz. Oke. Tapi yang penting kalian kirim aja video atau suara juga no problem lah, nggak apa-apa. Nanti kirim di grup ya. Baik. Di sini ada Ya, Ustaz. satu pembahasan yang perlu kalian tahu dari isim fa'il. Kemarin isim fa'il itu kalau terbentuk dari sulasi, itu wazannya fa'ilun. Contoh misalnya kata bayak tubuh katibun. Oke? Darosaya drusu jadinya Darisun. darisun. Oke? Qoro ayaqra'u Qori'un. nasoroyan suru. Nasirun. Nasirun. Doraba yadribu. Doribun. Oke? Di dalam bahasa Arab enggak semuanya fi'il itu sulasi. Enggak semuanya fi'il itu sulasi. Ada istilahnya dalam bahasa Arab namanya fi'il sulasi al-mazid. Mazid atau fi'il mazid. Fi'il mazid itu fi'il yang tambahan. Oke, pertanyaan di sini. Ustaz, di situ kan ada tambahan hurufnya. Dia merubah makna enggak? Merubah makna enggak? Tidak. Merubah makna. Tidak. Ada tambahan di dalam huruf, merubah makna. Oke? Contoh di situ. Ada qara'a yaqra'u. Kita tambah alif di depannya. Aqra'a. Aqra'a yuqra'u. Apa? Aqra'a yuqra'u. Af'ala aqra'a yuqri'u. Maaf, aqra'a yuqri'u. Aqra'a yuqri'u. Oke? Aqra'a yuqri'u itu aqra'a yuqri'u itu tambahan dari wazan af'ala yuf'ilu. Oke, kita berwazan dulu ya. Af'ala yuf'ilu. Qara'a yaqra'u jadinya Aqra'u. aqra'a yuqri'u. Aqra'a yuqri'u. Kalau misalnya yuqri'u. zahaba yadhhabu. Kalau azhaba yudhhibu. Azhaba yudhibu. Kalau nasoro yansuru. Ansara Ansar Daraba yadribu. Adraba yudribu. Nazara yanzuru. Anzara yanziru. Yungziru. Oke. Yang zuru. Kalau misalnya sami'a yasma'u. Asma'a. Asma'a yusmi'u. Oke. Tambahan satu itu menunjukkan ta'diyah atau misalnya qara'a yaqra'u itu membaca. Kalau aqra'a yuqri'u itu artinya membacakan. Oke. Aqra'a yuqri'u membacakan. Oke. Kalau misalnya
Adhaba yudhibu, dari berangkat. Berarti adhaba yudhibu artinya apa? Memberangkatkan. Pergi. Berangkatkan. Memberangkatkan. Oke. Memberangkatkan. Nah, dari yang itu, dari goiri surasi itu, kalau misalnya qara'a yaqra itu isim fa'ilnya apa? Ukri. Qari'un. Oke, qari'un. Qara'a yaqra'u qari'un. Tapi kalau yang dari goiri surasi, dari yang bukan dari fi'il yang 3 itu fi'il, cara membentuk fi'il cara membentuk isim fa'ilnya itu caranya, dengarkan. Caranya ya-nya diganti jadi mim dhammah. Oke. Ya-nya diganti mim dhammah dan harokat terakhirnya harus kasroh. Oke. Mukri'un. Adraba yudribu, isim fa'ilnya apa? Mudribun. Adhaba yudhibu. Mudhibun. Mudhibun. Darrosa yudarrisu. Mudarris. Mudaris itu turunan Yang dari mengajarkan. mudaris itu dari darrosa yudarrisu. Darrosa yudarrisu. Darrosa yudarrisu. Oke. Nawwara yunawwiru. Isim fa'ilnya apa? Munawwir. 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 Azra'a yuzri'u. Muzri'un. Muzri'un. Apa artinya muzri'un? Yang menanam. Orang yang menanam. Menanamkan. Oke. Tani. Oke. Taib, itu secara ringkasnya ya. Jadi mudarisun itu adalah isim fa'il dari darrosa yudarrisu. Darrosa yudarrisu. Yang belum paham nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan secara intinya. Itu saya kenalkan ini aja. Satu kalimat yang dari turunan. Taib, kita masuk ke materinya lagi. Maaf, saya agak melenceng sedikit karena perlu dikasih tahu ya. Silahkan pertanyaan. Itu yang huma yuhibbani itu termasuk mudhaf ilaih apa? Yang mana? Mudhaf ilaih apa namanya? Dhamir jar huma yuhibbani yang habis Huma jadi yuhibbani lah. wajad jadi ya. Yuhibbani itu fi'il. Fi'il. Oke. Taib, di sini Alex ada ini nggak yang nggak paham yang mana? Ada nggak? Yang barusan saya nggak paham semua Ustaz karena belum dipelajari. Belum belajar. Nanti kita belajar secara rincinya di ini ya, kelas qaidah ya. Ya. Taib, fokus aja dulu ke sini. Itu ya yang dibahas yang udah pelajari bagusnya Ustaz biar yang dari awal juga bisa memahami begitu Ustaz. Baik. Oke. Taib, di sini kita sudah ada beberapa yang kita pelajari hari ini. Jadi perlu kalian ketahui tadi yang isim fa'il, nanti yang udah paham alhamdulillah, nanti yang belum paham nanti saya jelaskan cari. Kita balik lagi ke materi yang ini. Nanti yang perlu diubah berarti kabiroh, sittah, lalu kotaknya di mana, nama bapak, nama ibu, lalu nama kakak, nama kakak sama kegiatan kakek neneknya. Tapi kalau nggak mau, kalau agak sulit nyari ininya bahasanya, sebutkan aja kakek neneknya seperti itu. Enggak. Lalu kalau misalnya ada perlu profesi kakeknya disebutkan, sebutkan. Baik, saya buka pertanyaan, tapi yang mengenai pelajaran yang ini. Silahkan. Ada Ustaz, lada ya itu dia keputus. Ini yang mobil yang mudik. Yang ini Aceh. Apa tadi pertanyaannya? Silakan. Ya, pada kalimat ladaya itu Ustaz. Iya, ladayanya sendiri itu menunjukkan apa? Atau satu ini? Itu ada dua kata, lada sama iya. Lada sama iya. Oke, lada sama iya. Jadi kalau misalnya lada itu ada alif di situ, ada alif ada alif maksurah di belakang, di depan lada. Jadi itu kalau ketemu dengan ya kepemilikan, nanti dia ya-nya digabung jadi ya, jadi dikasih. Jadi ladaya itu artinya lada ana. Ladaya itu kepemilikan saya. Ladaya. Ada juga selain ladaya kalian bisa bilang engdi. Apa itu engdi?
Kepunyaan saya, Milikku. indi. Kepunyaan Saya saya. Ladaiya mempunyai. kepunyaan saya. Indi kepunyaan saya, sama maknanya. Oh, sama. Ya. Maka juga nggak itu. Oke? Afwan Ustaz, Ya. perbedaan ladaya dengan li apa Ustaz? Ladaiya sama li sama satu makna. Kepemilikan saya. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Ustaz. Ustaz, kalau Itu misalkan Itu lada apa Ustaz? ladaya itu ya atau alif maksurah? yang mana? Ya, itu ya. Yang Ladaiya itu ya aslinya. Jadi ladaiya Itu ya. itu dia tulisnya seperti ini aslinya. Ladaiya itu tulisnya seperti ini. Lada sama ya, kayak gitu. Dia ada dua kata di situ. Ya-nya ya domir, ya-nya ya domir jar. Ladanya zorf namanya istilahnya. Zorf itu kepemilikan. Kepemilikan atau keterangan waktu. Kepemilikan di situ lada. Yang alif maksurah tadi di yang pertama. Dia yang pertama. Karena di sini lada. Lada. Oke? Ya, syukur Ustaz. Ustaz, untuk Ya. penggunaan lada dengan India ada perbedaan, Ustaz? Atau dilihat Kalau konteksnya? secara perbedaan, ladaya itu kalian mengenalkan keluarga kalian, tapi bersama kalian. Kalau saya bilang misalnya, ladaya kitab itu ada dekat kalian, bersama kalian. Ada. Tapi kalau kita bilang aing di kitab, kitabnya itu kalian punya. Entah itu ada bersama kalian, entah itu kitabnya ada di rumah. Tapi kalau kalian bilang ladaya, berarti barangnya sedang sama kalian. Atau di sini keluarganya sedang bersama kalian. Kalian mengenalkan langsung. Oke? Paham ya? Wira Tapi swasta, bisa di sini juga Ustaz, indi bilang aja usratun bisa tajirun. juga. Kalau wira swasta bilangnya tajirun. Atau muwazzafun. Muwazzafun nabi ini, pekerja. Wira swasta tuh ini ya, apa? Pekerja atau pedagang ya wira swasta atau apa-apa. Saya ininya istilahnya agak ini. Wira swasta itu usaha sendiri, Ustaz. Usaha sendiri ya, berarti bilangnya tajirun. Tajirun. Bukannya tajirun itu orang kaya, Ustaz. Tajirun itu pedagang. Jadi kenapa disebut tajirun itu orang kaya? Biasanya pedagang itu kaya. Makanya disebut tajir. Orang-orang tajir. Padahal tajirun itu secara istilah bahasa Indonesia itu pedagang atau ba'i'un. Tajirun itu pedagang. Tajaro yutajir. Oke. Afwan satu lagi Ustaz, artinya adatan tadi apa Ustaz? Adatan itu artinya biasanya. Biasanya. Biasanya ada kebiasaan. Satu lagi Ustaz, kata Ya. kawanu itu Ustaz. Apa kata ini Ustaz? Kata Apa? dasarnya. Takawwana ya Kata kawan. takawwanu. Takawwana ya takawwanu. Oh, itu Berdiri. tambahan tanya juga. Taknya tambahan. Takawwana ya takawwanu. Aslinya itu kawana kana yakunu kalau asli dari tiga awalnya. Kawana. Itu fi'il ya Ustaz ya? Fi'il. Nah, Takawwana dari tafa'ala ya tafa'alu. Takawwana ya takawwanu. di Madinah. Nah, ini kalau wanaskunu ma'an fi Madinah, maksudnya kami tinggal di kota gitu ya? Bersama-sama ya. Kami tinggal bersama di kota apa itunya? Sebutkan. Taib, saya mau tanya yang Alex. Alex, ini kata-katanya bisa dipahami nggak? Kata-kata sederhana ini. Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya, bagus. Berarti Insya Allah, udah ketemu ininya dasarnya. Saya nasihati untuk semuanya ya, untuk bisa bahasa Arab itu pertama harus mengenal huruf bahasa Arab itu, aksara-aksara, huruf-hurufnya kalian harus tahu. Dengan apa? Dengan biasanya membaca Al-Quran. Kalau di Indonesia itu paling gampang diaplikasikan dalam membaca Al-Quran. Kalau tahu huruf-huruf. Harus banyak mufradat, Sudah? Ustaz tadi surtiun tadi apa ya, lupa Surtiyun lagi. artinya polisi. 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 Oh, naam. Kalau yang ini Ustaz, di atasnya yang baris Ustaz, kalau kedua, misalkan auqatina. sama Auqatina itu artinya jamak dari waktun. Waktun itu kalau dalam bahasa Indonesia waktu juga sama. Jamak dari waktun itu auqatun. Oke. Bedanya kalau di bahasa Indonesia kalau bentuk jamak itu kita sebutkan dua-dua, betul nggak sih? Misalnya waktu, bentuk banyaknya waktu-waktu. Atau misalnya buku, buku-buku.
kita bentuk jamaknya seperti itu ya. Itu gampang nih. Kalau dalam bahasa Arab itu bentuk jamak itu di apa? Berubah katanya. Auqatun itu jamak dari waktun. Oke? Auqatun. Waktun auqat. Karyawan itu amilun bukan Ustaz? Pakai amilun atau muwazzafun ya, muwazzafun, pekerja. Muwazzafun. Ustadz yang baris kedua Samaria apa sih? Semarang. Sama. Itu kota, nama kota. Oh, nama kota apa Ustadz? Nama kota Semarang. Semarang itu nama kota. Semarang. Kota Semarang, tahu kota Semarang nggak? Iya tahu, Jawa Tengah. Fi Madinati Semarang, nama kota. Nanti nama kotanya diganti. Fi Madinati misalnya Surabaya atau Fi Madinati Lombok, lain-lain. Oke? Benar. Ini ya, saya mohon kirim di grup karena itu untuk kalian belajar tahadus. Jadi lidahnya biar kebiasa dulu ngomong bahasa Arab. Nanti baru muhadasah. Oke? Ustaz. Ya. Bacakan sekali lagi Ustaz dari atas sampai bawah Ustaz. Oke, ini ya. Di sini ladayya usratun kabiratun usrati tatakawwanu min sittati. Ya, itu apa Ustaz sama artinya maksudnya. Oh, oke. Ladayya usratun kabiratun. Ladayya usratun kabiratun. Perhatikan. Ladayya usratun kabiratun. Saya memiliki keluarga besar. Saya tulis aja ya, biar ini gampang. Keluargaku kawan. Saya memiliki keluarga besar. Keluarga saya, usroti, terdiri dari 6 orang. Oke. Kami tinggal bersama di kota Semarang. Nanti diganti. Oke. Bapak saya yang pertama di ini, bapakku namanya Usman. Dia adalah seorang guru di sekolah. Dan ibuku namanya Zainab. Ibuku Ibu rumah tangga. namanya siapa itu? Zainab. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Oke? Kakakku polisi. Namanya Munawar. Abi ismuhu. Kami memiliki hobi yang sama, yaitu olahraga. Oke? Paham ya? Yang hobi yang mana Ustaz? Waladaina nafsu itu ya? Iya, nafsul hiwayah. Kakekku dan nenekku, keduanya mereka berdua menyukai berkebun atau bersawah juga bisa, berkebun. Nyawah juga bisa. Berladang ya. Ya, berladang. Biasanya kami menghabiskan waktu bersama di rumah. Waktu di rumah bersama titik. Oke? Di sini sudah ini gimana ngecilin fontnya? Ustadz yang nafsul hiwayati itu satu kata ya? Nafsul hiwayah satu. Iya, nafsul hiwayah artinya itu. Nafsul hiwayah artinya hobi yang sama. Hobi yang sama. Ini mudhaf ilaih Ustadz ya? Nafsul hiwayah mudhaf ilaih. Nah. Hobi yang sama. Taib. Cukup ya. Di sini. Silakan tanya. Itu kabiratun, kenapa kabiratun? Enggak kabirun. Kabiratun karena mu'annas. Karena mu'annas dari usratun. Oh, mu'annas saja. Oke? Oh, usratun. Oh iya. Baik, Ustaz. Karena usratun.
Usratun kabiratun. Berarti ngucapnya ladaiya gitu Ustaz ya? Yang mana? Yang kalau yang di depan itu ladaiya Ladaiya ya. usratun. Ladaiya usratun kabiratun. Saya memiliki keluarga besar. Itu ayamnya gitu, ayam juga mau kan bintangnya sama kayak ama. Waduh. Lagi curhat. Nggak apa-apa. Seru. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Berarti kalau itu usratun kabiratun muannas, berarti yang bercerita ini perempuan Ustaz? Enggak. Usratun itu lafadznya muannas, cuma maknanya umum. Oke. Oh iya Ustaz, terima kasih. Apa contoh lain yang muannas tapi maknanya umum? Misalnya sayyarotun. Sayyarotun itu apa? Mobil. Lafadznya Mobil. Lafadznya muannas. Cuma dihukumi sebagai dihukumnya umum. Artinya umum. Mobil secara umum. Iya Ustaz, terima kasih. Kalau kepala sekolah itu bahasa Arabnya apa ya Ustaz? Bilangnya mudirun, direktur atau roisul madrasah juga. Roisul madrasati. Roisul madrasah. Pegawai Rois itu ketua. pemerintah Ustaz. Hah? Kalau PNS Ustaz. Muwazzafun hukumiyun. Muwazzafun hukumiyun. Muwazzafun itu pekerja, hukumiyun itu artinya negara. Pekerja negara, hukumiyun. Muwazzafun hukumiyun. Tanya gimana Tan? Tulisannya di situ ada, sudah saya tulis muwazzafun hukumiyun. Hukumiyunnya kayak gini. Mim waw za. Hukumiyun, muwazzafun hukumiyun. Dah. Nanti videonya saya kirim di grup di YouTube yang kemarin sudah ya, nanti bisa diakses. Kalau saya ini kadang uploadnya agak lama, upload di komputernya lama, upload di YouTube-nya juga lama. Nanti ingatkan aja supaya nanti saya cek lagi. Tapi yang semalam belum. Kalau dosen Ustaz bahasa Arabnya Ustaz sama dengan muhadir. Dosen itu muhadir. Muhadir. Nih tulisannya kayak gini. Mau nanya Ustaz? Ya, sok. Ladaiya kenapa gimana bisa tahu meletakkan posisi ladaiya usratun kabiratun gitu? Kenapa? Maksudnya gimana? Gimana ya? Kan tadi artinya saya memiliki keluarga besar kan. Kenapa enggak usratun? Kenapa ladaiya yang duluan bukan? Kadang di bahasa itu seperti itu ya. Jadi kita nggak selalu menerjemahkan secara harfiah. Nggak sama menerjemahkan secara harfiah, tapi secara makna yang ada terkandung di situ. Jadi gini, kalau di kita itu kan peraturannya misalnya harusnya memilikinya memilikinya di belakang misalnya, tapi di hukum bahasa Arab itu harus di depan misalnya tulisannya. Oke? Kayak gitu. Jadi maknanya di dalam bahasa Indonesia urutannya seperti itu, tapi di dalam bahasa Arab memang urutannya harus seperti itu. Oke? Saya punya keluarga besar. Usratun sama ailatun sama satu makna. Usratun ailatun sama. Taib. Biasa juga dengar bilang usratun kabir. Li itu apa sama usratun. Ustaz? Yang mana? Kabir. Li sama ladaiya itu. Li sama Apa ladai sama bedanya? maknanya. Oh, ya. Oke, li sama ladai sama maknanya. Sama ingdi. Oh, ya. Oke?